yang menjadi doa kami dan pengakuan kami pagi hari ini. Kami rindu di hadirat-Mu, kami diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Dan kami tahu ketika Engkau bekerja dalam hati kami, Engkau menunjukkan jari-Mu pada bagian terdalam dari hidup kami, yaitu bagian hati kami. Dan kami menyadari seringkali itu menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup kami. Tetapi pagi hari ini kami berkata di hadapan hadirat-Mu, kami rela, kami terbuka di hadapan-Mu. Kerjakan bagian-Mu atas setiap kami. Kami ini tanah liat di tangan-Mu, kami ini bencana di tangan-Mu. Kerjakan seluruh kehendak-Mu bagi setiap kami. Kami percaya pada akhirnya Engkau akan membawa kami kepada kemuliaan-Mu yang sudah Tuhan tetapkan sejak semula dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini buat hadirat-Mu yang kuat. Kami bersyukur buat sukacita-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Itulah sebabnya kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Mari bawa kami untuk hidup dalam kebenaran pagi hari ini. Berkati para pelayan yang sudah melayani kami di pagi hari ini. Dan urapi kami Tuhan yang menyampaikan firman. Kami menantikan perkataan. Kami meninggikan firman-Mu di atas segala-galanya buat kami. Kami butuh firman-Mu. Kami perlu perkataan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru turun memenuhi setiap kami sampai kepada seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Tanpa ada yang terkecuali, tanpa ada yang terlewatkan. Bahkan ketika kami sedang mendengarkan firman-Mu, kalau Engkau menemukan ada yang lemah, ada yang sakit di tengah-tengah kami, pagi hari ini dengan otoritas kerajaan Allah, kami percaya kuasa-Mu mengalir, memberikan kekuatan yang baru, mengalirkan kesembuhan ilahi terjadi dalam hidup setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sebab di hadirat-Mu kami dibebaskan, kami dilepaskan segala belenggu, ikatan apapun yang membelenggu kami Tuhan. Terima kasih berbicara buat kami pagi hari ini. Kami berjanji mengembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus, Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya. Bersama kita berkata saudara, amin, amin. Silakan duduk semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semua diberkati Tuhan, amin. Ya, saya bersukacita pagi hari ini karena melihat saudara dan juga sukacita kita pagi hari ini tentu oleh karena anugerah Tuhan saudara. Kita boleh ada di minggu pertama di bulan Desember. Kita sudah ada di penghujung tahun 2020 ini saudara. Saudara bersyukur untuk itu, amin. Nah saya percaya tahun 2020 ini kita semua sepakat ini adalah tahun yang sangat istimewa. Katakan amin saudara. Ini adalah tahun yang sangat istimewa. 9 bulan saudara kita ada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah situasi yang sulit, pandemi COVID-19, COVID-19. Tetapi percaya kalau saudara ada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan buat saudara dan saya. Kita boleh melewati badai yang tidak mudah, kita boleh melewati badai yang sulit saudara. Tapi perhatikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Katakan amin. Pesan saya pagi hari ini, jangan pernah kehilangan iman kita. Jangan pernah kehilangan percayamu kepada Tuhan. Percayalah bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan pernah dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya selalu kalau ada kesempatan seperti ini ingin rekam supaya apa? Nanti diupload di channel kita GKSI Mahanaim. Saya kita sudah nyala apa belum itu? Ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, saya ingin menyampaikan satu pesan yang kuat buat kita. Agar saudara jangan pernah kehilangan iman saudara. Miliki hati yang kuat untuk menghadapi hari-hari kita ke depan ini. Saya bicara satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bicara tentang integritas. Apa saudara? Integritas. Tentu tidak ada pengertian yang tunggal tentang integritas. Tapi saya artikan pagi hari integritas itu bicara tentang ketulusan hati. Integritas bicara tentang hati yang beres.
hati yang benar, hati yang kuat, karakter yang teruji. Itulah sebabnya betapa penting kita membangun integritas kita di hadapan Tuhan. Mengapa begitu penting ini untuk kita pahami dalam kehidupan? Karena di dalam Tuhan, saudara, bodoh pintar itu tidak bicara tentang gelar sebetulnya. Tetapi di dalam Tuhan, bodoh pintar itu bicara tentang punya integritas atau tidak, punya ketulusan atau tidak, punya hati yang bersih atau tidak, punya hati yang beres di hadapan Tuhan atau tidak. Itu yang penting di hadapan Tuhan. Punya hati yang luar biasa. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang 13, ketika Petrus dan Yohanes ada di hadapan mahkamah pengadilan, saudara, pengadilan agama. Di sana ada orang-orang Farisi, di sana ada kelompok Sanhedrin, orang-orang agamawi, saudara. Tapi ketika mereka melihat keberanian daripada Petrus, melihat keberanian daripada Yohanes, saudaraku, Alkitab berkata mereka begitu heran. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang ini adalah orang-orang biasa saja, tetapi mereka tidak terpelajar, saudara. Tapi mereka dipakai Tuhan luar biasa. Mereka melihat orang-orang yang biasa, tetapi punya hati yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Mereka orang-orang biasa, tetapi punya hati yang luar biasa. Ada banyak orang di luar sana, mereka adalah orang-orang luar biasa, tapi mereka punya hati yang biasa. Bahkan dikatakan mereka tidak punya hati, saudara. Tapi ini yang Tuhan cari. Tuhan cari orang biasa yang punya hati yang luar biasa, punya integritas, punya ketulusan, punya hati yang beres, punya hati yang benar, punya hati yang kuat, punya karakter yang teruji dalam kehidupan. Katakan amin, saudara. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Kalau saudara baca dalam Mazmur pasal 24, Mazmur pasal 25, Mazmur pasal 26, di sana Daud berulang kali menuliskan tentang ketulusan, tentang hati yang benar, tentang hati yang suci. Mari kita lihat salah satu Mazmurnya, Mazmur 26 ayatnya yang pertama dan kedua saja. Mazmur 26 ayat pertama dan 2. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Ayat 1 dikatakan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Daud berdoa kepada Tuhan, berilah aku keadilan Tuhan. Pertanyaannya pagi hari ini, saudara, mengapa Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keadilan kepada dia? Tentu doa yang sama juga pernah kita minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku keadilan. Mengapa Daud berani berdoa minta keadilan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Daud hidup di dalam ketulusan. Katakan amin, saudara. Dia hidup di dalam ketulusan, Bapak Ibu Saudara. Kata ketulusan dalam bahasa adalah taman, artinya bening, bersih, terang, saudaraku. Tidak ada yang tersembunyi, apa adanya, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tulus. Apa yang ada di hati sama dengan apa yang di mulut. Apa yang ada di mulut sama dengan apa yang di tangan. Hati, mulut, dan tangan itu menjadi satu. Ada banyak orang di luar sana, apa yang ada di hati berbeda dengan apa yang di mulut. Apa yang ada di mulut berbeda dengan apa yang ada di tangan. Bagian hidupnya terpecah. Saya katakan orang model seperti ini tidak akan pernah kuat dalam kehidupan. Tapi orang yang satu, hatinya satu dengan mulutnya, mulutnya satu dengan tangannya, saya percaya ini adalah orang yang kuat dalam kehidupan menghadapi apapun. Katakan amin, saudara. Dikatakan dalam ayat 2, saudaraku, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, saudara. Dia berani berdoa seperti ini kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa sulit yang sedang kita hadapi pagi hari ini, saudara. Apakah kita berani berdoa yang sama kepada Tuhan? Tuhan, ujilah aku, cobalah aku. Uji aku Tuhan. Ketika saya mengalami masalah, ketika saya mengalami tekanan, responku seperti apa?
Ketika aku mengalami masa sulit, responku seperti apa Tuhan? Ketika aku mengalami masa sukar, apakah situasi itu membuat aku memiliki hati yang baru di dalamnya atau tidak? Dia berkata, selidikilah batinku. Selidikilah hatiku, batinku. Saudara, ini yang menjadi doa Daud kepada Tuhan. Selidikilah batin dan hatiku. Ini persis apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata kepada jemaat di Korintus, selidikilah dirimu. Apakah kamu berdiri kokoh di dalam iman? Ujilah dirimu, selidikilah dirimu, dia berkata. Mari hari ini, uji dirimu, saudara. Uji dirimu, apakah saudara masih tetap berdiri kokoh di dalam iman sampai hari ini? Uji dirimu, saudaraku. Apakah hidup kekristenan kita sampai hari ini tetap bertahan atau tidak? Kenapa saya berkata seperti ini? Karena banyak orang hari-hari ini sudah mulai kehilangan percayanya kepada Tuhan. Banyak orang mulai kehilangan imannya kepada Tuhan. Mulai kecewa, mulai mempertanyakan Tuhan dan berkata, betul gak sih Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia biarkan kondisi seperti ini? Sudah 9 bulan loh saudara. Kita ada di tengah-tengah yang sulit seperti ini. Di mana Tuhan? Betulkah Tuhan itu melindungi? Betulkah Tuhan itu menolong? Tapi sebagai hamba Allah pagi hari ini, saya berdoa untuk seluruh jemaat GKS Mahanaim berdoa. Saudara dan saya tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Saudara tetap bertahan di dalam Tuhan. Saudara tetap memiliki karakter yang teruji di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Oh, ini waktunya buat kita memiliki integritas di hadapan Tuhan, ketulusan di hadapan Tuhan, karakter yang kuat, karakter yang teruji di hadapan Tuhan. Saudara, saya berkhotbah pagi hari ini karena saya tahu ini kita memasuki penghujung tahun 2020. Kita perlu pesan yang kuat, saudara. Kita perlu memiliki karakter yang teruji, integritas di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang yang di dalam. Ini tidak bicara tentang yang di luar, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini begitu penting? Kalau yang di dalam ini kuat, Bapak Ibu Saudara, maka yang di luar tidak bisa mengalahkan kita. Katakan amin. Kalau yang di dalam kuat, yang di luar tidak bisa mempengaruhi kita, saudara. Tuhan selalu bekerja dimulai dari yang di dalam. Tuhan selalu menilai segala sesuatu dimulai dari yang di dalam ini. Dimulai dari dalam hati kita. Makanya perhatikan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 7. Kisahnya begini. Suatu ketika Tuhan menolak Saul menjadi raja atas Israel. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Isai, mengurapi raja bagi orang Israel. Saudara terkasih, Samuel taat. Dia datang ke rumah Isai. Di sana dia dijamu, disambut dengan perayaan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah perayaan itu Isai hadir dan ketujuh anaknya. Di sana ada Elia hadir, Abinadab hadir, Syama hadir, saudara. Tetapi ada satu anak daripada Isai yang tidak hadir di tengah-tengah jamuan itu, yaitu anak yang ke-8. Namanya siapa? Daud. Dia ada di mana? Dia ada di padang pengembalaan. Ini adalah anak yang tidak diperhitungkan, saudaraku. Padahal dia adalah anak daripada Isai sebetulnya. Ini adalah anak yang dilupakan, tidak dianggap. Kenapa? Karena masih muda. Polos. Alkitab berkata pipinya kemerah-merahan. Ini anak-anak yang sangat manis, saudara. Tapi perhatikan, Alkitab berkata dari tujuh anak daripada Isai, tidak ada satupun yang berkenan di hati Tuhan. Tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Padahal mereka memiliki persyaratan, memenuhi kualifikasi, punya perawakan yang tinggi, punya paras yang bagus. Eliab adalah prajurit daripada Saul. Mereka adalah tentara Israel.
Tapi tidak ada seorang pun yang dipilih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan saudaraku di dalam ayat 6, karena ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, perhatikan, ini adalah prajurit daripada Saul. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jangankan saudara, seorang Nabi Samuel itu bisa tertipu ketika dia menilai sesuatu hal hanya di permukaan saja. Seorang nabi bisa tertipu ketika dia melihat segala sesuatu hanya dari penampilan, Bapak. Apalagi saudara dan saya. Dia berkata, sungguh berdiri di hadapan Tuhan yang diurapi. Tapi Alkitab berkata dalam ayat 7 itu, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa, saudara? Hati yang di dalam ini. Orang yang menilai sesuatu hanya berdasarkan permukaan, berdasarkan penampilan, akan begitu mudah tertipu dalam hidup. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Tidak ada yang salah, saudaraku, dengan perawakan yang tinggi. Tidak ada yang salah dengan paras yang bagus. Tidak ada yang salah. Tapi Tuhan tidak mencari itu. Karena Tuhan berkata, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat Tuhan. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Yang di dalam. Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan selalu menilai segala sesuatu dimulai dari apa? Dimulai dari yang di dalam. Dimulai dari hati ini. Tapi saya harus katakan dengan jujur pagi hari ini buat saudara dan saya, bahwa membangun yang di dalam, membangun hati ini, itu tidak mudah. Membangun yang di dalam ini tidak populer. Membangun yang di dalam ini banyak orang tidak menyukainya, karena menimbulkan ketidaknyamanan. Itu memang tidak enak, saudaraku. Bagaimana caranya membangun hati ini, saudaraku? Bagaimana caranya membangun yang di dalam ini? Hanya ada satu cara dalam kehidupan. Tidak ada cara lain. Yaitu apa? Praktek firman. Katakan dengan saya, praktek firman. Praktek firman. Firman yang kita dengar, firman yang kita baca teraplikasi dalam kehidupan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Izinkan firman yang kita baca, izinkan firman yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini bekerja dalam hidup kita, mengubah kita dari dalam. Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada firman yang saudara dengar, yang adalah pribadi Tuhan sendiri, bekerja dalam kehidupan kita. Tapi ingat, di awal bulan yang lalu saya pernah sampaikan, ketika firman itu mulai bekerja dalam daging kita, itu selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Katakan amin, saudara. Itu selalu menimbulkan rasa tidak enak memang, saudaraku. Kenapa? Karena ketika firman mulai bekerja di dalam, dia selalu menghajar daging kita. Firman itu menghancurkan daging kita. Firman itu bagaikan air yang membersihkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu memang tidak enak. Ketika firman yang adalah air kehidupan itu membersihkan kehidupan kita. Tapi tidak apa-apa. Ketika dia mulai bekerja mengubah kita, dia bekerja mengubah kita dari dalam. Maka apa yang ada di dalam, Bapak Ibu Saudara, itu mulai terpancar keluar dari perilaku kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita. Dari kehidupan kita akan mulai kelihatan kehidupan Yesus, sikap Yesus, perbuatan Yesus terpancar dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Ini yang perlu kita kejar dalam kehidupan. Makanya pegang prinsip ini dalam kehidupan. Menabur hati itu akan menuai perbuatan. Menabur perbuatan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan menuai karakter. Menabur karakter itu akan menuai masa depan. Sekali lagi saya ulangi,
Menabur hati, menuai perbuatan. Menabur perbuatan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai daripada karakter. Menuai karakter, menabur masa depan. Jadi masa depan kita ditentukan karena apa? Masa depan kita ditentukan oleh karakter. Karakter kita ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan kita ditentukan oleh perbuatan kita. Perbuatan kita ditentukan oleh hati kita. Jadi hati kita menentukan masa depan kita. Katakan amin. Kalau hati kita baik, masa depan kita baik. Kalau hati kita kuat, masa depan kita kuat. Kalau hati kita benar, masa depan kita benar. Katakan amin, saudaraku. Bagi orang dunia, bicara tentang masa depan itu udah gampang. Masa depan tidak mudah. Alkitab memang catat, masa depan itu suka. Tapi orang yang hatinya kuat, orang yang hatinya benar, orang yang hatinya baik, apapun yang terjadi, dia mampu menghadapinya. Kenapa? Karena dia punya fondasi yang kokoh, yang berasal dari dalam, bukan dari luar. Katakan amin, saudara. Punya integritas dalam kehidupan. Miliki hati yang kuat dalam kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pesan saya buat saudara, tidak terlalu panjang pagi hari ini. Miliki hati yang kuat. Untuk membangun hati yang kuat, Bapak Ibu Saudara, tidak membutuhkan panggung seperti ini sebetulnya. Daud membangun hatinya, Daud membangun integritasnya bukan di atas panggung seperti ini, Bapak Ibu. Bukan. Bukan di atas panggung acara, bukan di atas panggung kebaktian, bukan. Tapi Daud membangun hatinya, Daud membangun yang di dalam ini, saudaraku. Itu dalam kehidupan keseharian. Alkitab berkata, Daud mengembalakan kami domba ayahnya. Berapa banyak, saudaraku? 2, 3 ekor. 2 atau 3 ekor, bukan 23 loh Bapak Ibu. 2, 3 ekor. Tapi dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan dalam kehidupan. Saya boleh katakan Mungkin saudaraku, binatang buas yang mengincar daripada kambing domba Daud itu jauh lebih banyak, saudaraku, untuk mengincar dombanya. Karena dombanya paling 2-3 ekor. Binatang buas bisa 10, binatang buas bisa 20, saudaraku. Tapi Daud bertanggung jawab. Dia pertaruhkan nyawanya, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap pelihara, dia tetap lindungi, dia tetap jagai, dia tetap bertanggung jawab dengan sepenuh hati. Makanya ketika orang Israel mengalami ancaman, orang Israel ketakutan menghadapi Goliat, Daud menawarkan dirinya. Dikatakan di dalam Samuel, saudara, di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Ayat 34, 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Saudara, perhatikan. Daud ngomong kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Kalau ada singa, ada beruang menerkam seekor dari kawanan." Daud berkata, "Aku akan mengejarnya, aku akan menghajarnya," dia katakan. "Kalau dia berdiri menyerang aku tangkap jangkaunya," dia berkata. "Aku akan menghajarnya dan membunuhnya." Daud berkata seperti itu kepada Saul, saudara terkasih dalam nama Yesus. Dia ceritakan pengalamannya ketika dia ada di padang pengembalaan. Pada waktu itu, apakah ada yang menonton Daud? Pada waktu itu, apakah ada yang melihat Daud? Tidak ada yang menonton Daud, tidak ada yang melihat Daud. Saul tidak melihat Daud. Ayahnya Isai tidak melihat anaknya Daud. Bahkan Samuel tidak melihat Daud. Tapi lihat, Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh Daud. Sorga menonton apa yang dikerjakan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Sorga memperhatikan.
integritas daripada Daud itu. Dia punya tanggung jawab. Dia punya hati yang kuat. Dia punya karakter yang teruji. Makanya pesan saya pagi hari ini buat saudara, jangan marah. Jangan marah kalau ada hal yang baik. Jangan marah kalau ada hal yang positif yang saudara lakukan. Tidak ada seorang pun yang melihat. Tidak ada seorang pun yang menonton. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang tepuk tangan buat saudara. Percayalah, meskipun tidak ada yang melihat, Tuhan kita tetap melihat. Katakan amin. Sorga menonton, sorga bersuka cita dengan apa yang saudara lakukan. Malaikat Tuhan bertepuk tangan. Tinggal tunggu waktunya. Tuhan akan mengangkat engkau dari tempat tersembunyi untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di mata Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Daud punya integritas. Daud punya hati yang kuat. Dia punya tanggung jawab. Dan Tuhan mencari hati sepertinya, saudara, yang tidak mudah mengabaikan dalam kehidupan. Tuhan cari hati seperti itu. Tidak mudah mengabaikan hal dalam kehidupan. Apapun yang dipercayakan dalam kehidupan saudara, jangan mudah mengabaikan. Makanya ketika Daud menghadapi Goliat, kita tahu Goliat, kita berkata, Goliat ini orang besar. Goliat ini orang tinggi badannya, punya perawakan yang tinggi. Dia punya persenjataan yang lengkap. Dia punya pengalaman. Dia adalah pribadi yang sangat menakutkan bagi orang Israel. Saul takut, Eliab takut, orang Israel takut. Mereka bersembunyi, saudara. Kenapa? Goliat punya kekuatan. Goliat menggunakan kekuatan manusianya, Bapak Ibu Saudara. Goliat menggunakan senjatanya, dia punya fasilitas. Goliat menggunakan pengalamannya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita berpikir bahwa Goliat itu hanya ada di dalam Alkitab ini. Saudara, keliru. Goliat tidak hanya ada di Alkitab. Hari ini di hadapan kita Goliat itu sedang berdiri. Di hadapan saudara dan saya sedang berdiri. Goliat itu menantang saudara. Goliat itu menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi saudara. Dia gunakan segala fasilitas pengalamannya untuk mengintimidasi saudara. Dan orang dunia mencoba melakukan yang sama untuk menghadapinya. Orang dunia mencoba menggunakan kekuatan manusianya. Orang dunia mencoba menggunakan segala fasilitasnya. Orang dunia mencoba menggunakan segala pengalamannya. Tapi faktanya kita harus jujur pagi hari ini. Kekuatan manusia tidak bisa menolong kita. Fasilitas tidak bisa menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman kita tidak bisa menolong kita dalam menghadapi Goliat. Tapi Daud berkata kepada Goliat, ketika Daud berdiri di hadapan Goliat, apa yang dikatakan di sana? Daud berseru, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan membidik." Dia berkata, "Tapi hari ini aku mendatangi engkau demi nama Tuhan Allah Israel yang kau tantang ini. Demi nama Tuhan bala tentara surga yang tak terkalahkan." Inilah senjata daripada Daud. Ketika Daud berkata seperti itu, Alkitab mencatat, lalu Daud mengambil batu kali yang ada di kantongnya. Kemudian dia mulai umban itu, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Yesus. Dia umban, kemudian dia melepaskan itu. Lalu surga intervensi. Tangan malaikat Tuhan bekerja, mengambil itu batu yang dilumban oleh Daud itu. Kemudian mengenai tepat di mana? Di dahi daripada Goliat. Goliat jatuh. Goliat tumbang. Lalu kemudian Daud berlari. Dia mengambil pedang daripada Goliat itu sendiri. Lalu kemudian dia penggal kepala daripada Goliat. Goliat dikalahkan. Goliat dihancurkan. Saya katakan, hanya orang yang memiliki hati yang kuat, hanya orang yang memiliki karakter yang teruji, hati yang beres, hati yang bersih, yang bisa mengalahkan Goliat dalam kehidupan ini. Katakan amin. Hanya orang yang punya integritas, yang kuat, yang bisa menghadapi apapun dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Pertanyaan pagi hari ini,
Apakah pada waktu Daud mengalahkan Goliat, dia sudah menjadi raja? Belum. Faktanya, yang menjadi raja di Israel masih Saul. Dia belum menjadi raja. Tapi meskipun dia belum menjadi raja, dia menyadari bahwa urapan seorang raja ada atas dia. Katakan amin. Roh kerajaan ada pada dia, saudara. Dia punya keyakinan bisa mengalahkan Goliat. Dia punya keyakinan bahwa dia bisa membunuh Goliat. Pagi hari ini, sebagai kekasih Tuhan, saudara tidak harus menjadi raja untuk mengalahkan Goliat dalam kehidupan saudara. Saudara tidak harus ditunggu menjadi raja dulu untuk bisa mengalahkan Goliat. Saudara pagi hari ini boleh orang biasa. Saudara pagi hari ini boleh sebagai orang sederhana. Saudara pagi hari ini boleh bekerja biasa saja. Tapi percayalah, di dalam diri saudara dan saya ada urapan seorang raja. Katakan amin. Dalam diri saudara ada roh kerajaan. Itu yang membuat saudara bisa mengalahkan Goliat dalam kehidupan saudara. Yang percaya dan beriman, berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Anda bisa mengalahkan Goliat dalam kehidupanmu hari ini. Jangan kehilangan percayamu kepada Dia. Jangan kehilangan imanmu kepada Tuhan. Punya hati integritas, punya hati yang tulus, punya hati yang bersih, punya karakter yang teruji, karakter yang kuat dalam kehidupan. Itu yang membuat engkau kuat menghadapi Goliat dalam kehidupan. Katakan amin, saudara. Amin. Apakah Daud tidak punya salah? Dia punya salah, Pak. Dia punya dosa, Bu. Dosa yang dia lakukan yang pertama adalah dia jatuh dalam dosa keangkuhan. Dia jatuh dalam dosa kesombongan. Ketika dia perintahkan panglima perangnya Yoab untuk menghitung bala tentara daripada orang Israel. Meskipun Yoab mengingatkan Daud, tapi tidak enak hati untuk melanggar daripada titah daripada Daud. Dia hitung tentara Israel. Dia hitung orang Israel. Kemudian itu membuat Tuhan marah. Tuhan utus Nabi Gad mengingatkan Daud 3 pilihan hukuman. Apakah engkau harus menghadapi yang pertama, jatuh ke tangan musuhmu, atau kelaparan terjadi 3 tahun, atau penyakit sabar 3 hari? Daud berkata, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan, karena Dia penuh dengan kasih dan sayang. Dan hari itu Tuhan menulahi bangsa Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang mati di antara mereka. Tidak gampang memang. Keangkuhan hidup harus dibayar mahal pada kita. Itu dosa yang pertama. Dan apa dosa yang kedua yang dilakukan oleh Daud? Adalah ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan siapa, saudara? Dengan Bathsheba. Dia mengingini milik orang lain. Dia mengingini istri orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Tidak hanya berhenti di situ. Dia melakukan pembunuhan berencana. Dia membunuh daripada suami Bathsheba, yaitu panglima perangnya sendiri, yaitu Uria. Lalu kemudian setelah mati, dia ambil Bathsheba untuk menjadi istrinya. Daud lupa bahwa selama ini Tuhan menonton hidupnya. Selama ini Tuhan melihat dia ketika dia ada di padang belantara. Tapi Daud lupa bahwa ketika ada dia di istana kerajaan, mata Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tetap melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan utus Nabi siapa? Nabi Nathan nenggor Daud. Terangku, posisi Daud pada waktu itu bukan orang biasa lagi. Dia sudah menjadi raja. Dia sudah ada di tengah-tengah kesuksesannya. Saya yakin Nathan sungkan untuk menegur orang seperti ini, saudara. Ini orang hebat. Untuk menegur model seperti ini, nyawa taruhannya. Tinggal Daud menunjuk jarinya, suruh prajuritnya untuk memenggal Nabi Nathan. Itu bisa dilakukan. Nabi Nathan mungkin takut, makanya dia tidak terus terang menegur daripada Daud pada waktu itu sudah. Bagaimana caranya Nathan menegur Daud? Dia sampaikan perumpamaan. Dia sampaikan cerita apa yang terjadi, saudaraku, di tengah-tengah kerajaan Daud. Dia berkata, di dalam kerajaan Tuanku ada 2 orang. Yang satu kaya, dia punya sapi, dia punya lembu, dia punya kambing, dia punya domba yang sangat banyak. Tapi yang satu miskin. Dia tidak punya apa-apa selain daripada 1 domba betina yang dia punya. Dia susui, dia rawat, dia kasih makan, tidur di pangkuannya sama seperti anak perempuannya. Lalu suatu ketika dia berkata,
Orang kaya ini kedatangan tamu. Namun kemudian dia ingin menjamu tamunya, tapi dia merasa sayang, mengambil salah satu daripada domba kambing yang dia punya. Lalu kemudian dia dengan liciknya dia memaksa mengambil domba betina yang satu-satunya milik daripada orang miskin untuk dia sembelih menjamu daripada tamunya. Perhatikan saudaraku, ketika Daud mendengar kisah itu terjadi dalam kerajaannya, bagaimana reaksi Daud? Dia marah. Dia marah luar biasa. Kenapa dia marah? Karena memang orang ini sebetulnya adalah orang yang tidak menyukai ketidakadilan. Dia tidak suka dengan ketidakadilan terjadi dalam kerajaannya. Dia marah, saudara. Nah, perhatikan. Di tengah-tengah kemarahannya, di tengah-tengah kesuksesannya, di tengah-tengah keegoisan Daud, tiba-tiba teluncur Nabi Nathan mengarah kepada Daud. Dan Nabi Nathan berseru, "Engkaulah itu." Luar biasa. Ketika Daud mendengar itu, ini seorang raja yang lagi marah luar biasa, yang lagi sukses luar biasa, yang ego luar biasa juga. Seketika itu kakinya gemetaran. Kakinya gemetaran. Saya katakan inilah orang yang rendah hati sebetulnya. Orang rendah hati. Orang rendah hati saudara. Ketika ditegur, kakinya itu fleksibel. Orang rendah hati, kakinya itu fleksibel. Mudah ditekuk, mudah berlutut. Tapi orang yang tinggi hati, ketika ditegur, kakinya kaku. Bahasa Jawanya apa? Metenteng. Ya. Bahasa Jawanya metenteng, kaku, nggak bisa ditekuk, mudah patah. Tapi Daud berbeda. Ketika ditegur, kakinya fleksibel, mudah ditekuk, mudah bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dia bertobat di hadapan Tuhan. Makanya saudara bisa baca pengakuan dosanya, pengakuan salahnya dalam Mazmur 51. Saudaraku, kita harus jujur. Saudara dan saya buat dosa. Kadangkala suami kita tidak tahu. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Saudara dan saya buat dosa. Kadangkala istri kita mungkin tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Apalagi tetangga kita pasti tidak tahu. Apalagi RT kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud, dia buat salah. Daud, dia buat dosa. Seluruh dunia saudaraku tahu apa yang menjadi dosa Daud. Tahu apa yang menjadi kesalahan Daud. Termasuk saudara dan saya. Tahu apa yang menjadi dosa Daud. Kenapa? Dia jujur. Dia terbuka apa adanya. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Makanya Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 itu Tuhan kembali ngomong tentang Daud. Dia berkata, setelah Saul disingkirkan, ini kuncinya yang pertama. Saul disingkirkan dulu. Lalu kemudian Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, aku telah menemukan Daud, orang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan apa? Segala kehendakku. Jadi ini kuncinya. Singkirkan Saul dulu dalam kehidupan kita. Segala keangkuhan hidup, segala kekerasan hati, segala kesombongan kita, segala pemberontakan kita, singkirkan dulu. Supaya pada akhirnya, supaya hati Daud itu ada pada saudara dan saya. Katakan amin. Ada integritas, ada ketulusan, ada hati yang bersih, ada karakter yang kuat, ada karakter yang teruji, ada dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya, Goliat boleh berdiri di hadapan kita. Kita tetap berdiri dengan kuat, dengan iman. Bahwa dia boleh mendatangi kita dengan lembing dan pedang. Tapi kita mendatangi dia dengan nama Tuhan Allah Israel. Maka kemenangan menjadi milik bagian saudara dan saya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi perjalanan kita. Akhiri tahun 2020 ini saudara kembali ke depan. Dengan penuh keyakinan seperti ini. Bahwa engkau punya Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Hanya miliki integritas dalam dia. Memiliki ketulusan, memiliki hati yang kuat, memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk duduk sidang dengan Tuhan pagi hari ini.